Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Sesuai dengan judul videonya, aku akan bikin untuk budgeting di bulan Februari untuk budgeting secara keseluruhannya. Masih sama, media yang aku pakai itu cuma buku catatan dan juga pulpen serta tabel-tabel yang udah aku rangkai. Jadi di bulan Februari ini kebetulan aku udah hias ya. Jadi sengaja aku kasih stiker biar tampilannya agak lebih menarik. Di sini aku udah bikin tabelnya, jadi nanti kita bisa langsung ke bagian kategori budgetingnya. Di sini tuh ada 3 tabel yang seperti biasa, ada income, tagihan, kebutuhan hidup, dan juga ada pos tabungan. Di budgeting kali ini, setelah aku bikin yang 1 bulan itu, aku akan bikin yang mingguan kayak gini. Nah, itu untuk video budgeting mingguannya itu aku uploadnya di short sama reels. Jadi setelah aku bagi secara 3 kategori, itu aku bakal bagi jadi 4 minggu. Oke, kita langsung aja ke tagihan atau bills. Di sini aku mau tulis dulu untuk income-nya. Di sini aku rahasiakan ya, karena ini untuk privasi keluargaku. Tapi aku selalu mencatat income apa saja yang kami dapat setiap bulannya. Kondisinya di sini kami masih tinggal sama orang tua, jadi untuk beberapa kebutuhan kami masih sistemnya patungan. Di sini untuk anggaran tagihan yang pertama itu ada operasional rumah. Di sini aku anggarkan 1 juta. Di sini tuh udah mengcover untuk wifi, uang belanja, dan juga untuk listrik. Lalu ada support di sini 200.000. Ini untuk mbak yang bantu-bantu di rumah gitu ya. Aku juga ikut nambahin beberapa. Dan juga ada kebutuhan yang paling pokok itu sekolah atau SPP sekolah. Di sini masih sama, nominalnya 230.000. Di bulan ini aku tuh nggak bayar komite karena alhamdulillah ada rezeki lebih di bulan kemarin. Jadi untuk anggaran 6 bulan aku udah lunasin ya untuk komitenya. Jadi langsung aku alokasikan lagi untuk dana eskul. Anggaran selanjutnya itu ada BPJS Kesehatan. Di sini alokasinya masih sama, yaitu. Dan selanjutnya juga ada iuran untuk makam. Di sini untuk makam ayahku, aku patungan sama adik-adik aku itu 16.500 per bulannya. Dan juga terakhir itu ada iuran untuk Netflix. Ini juga sistemnya aku patungan. Jadi setiap bulan itu 46.500 untuk bayar Netflix. Aku masukin ke tagihan karena memang ini fix dan nggak bisa berubah gitu ya nominalnya. Dan ini mau aku hitung dulu untuk total tagihan aku di bulan ini. Untuk di bulan Februari ini, total tagihan yang harus aku tunaikan itu ada Rp1.993.000. Lanjut kita masuk ke tabel kebutuhan hidup atau living. Ini adalah kebutuhan hidup yang bisa kita otak-atik, jadi kita sesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Dan ini aku kategorikan menjadi 4 minggu gitu ya. Di sini ada uang pegangan mingguan, ini Rp800.000, dimana tiap minggunya itu aku bakalan alokasiin 200.000 gitu tiap minggu. Dan itu videonya bisa kalian tonton nanti di short atau di reels. Kebutuhan pegangan mingguan ini adalah kebutuhan operasional aku selama 1 minggu. Jadi untuk keperluan selama 1 minggu aku ngambil dananya itu dari sini. Lanjut ada bensin mobil, ini anggarannya itu sebanyak Rp750.000. Sistemnya itu aku transfer, jadi ada beberapa keuangan itu yang aku kelola transfer dan juga kelola secara cash. Dan selanjutnya juga ada bensin motor. Nah, ini juga masuk ke dalam weekly budget aku. Jadi 240.000 ini aku bagi tiap minggunya itu sebanyak 50-60.000 gitu untuk bensin motor. Karena operasional aku nganter sekolah itu kan pakai motor. Jadi untuk bensin motor itu aku yang kelola. Selanjutnya juga ada uang saku pas suami, ini Rp650.000, itu aku serahkan ke beliau, itu ngaturnya gimana, terserah dia. Dan juga ada uang pegangan untuk aku sendiri, itu Rp200.000. Biasanya aku alokasikan menjadi 4 minggu juga, Rp50.000 per minggu, itu bisa aku pakai untuk jajan, beli skincare, atau aku tabung aja, nanti misalnya mau beli barang di akhir bulan. Selanjutnya ada jajan anak, itu Rp100.000, itu juga aku bagi menjadi 4 minggu, itu sekitar Rp20.000-Rp25.000 gitu ya per minggunya. Dan ada dana hiburan, ini Rp300.000, dimana kalau misalnya kita mau makan di luar, mau pergi ngedate berdua, itu aku ambil dananya dari sini. Dan terakhir ada dana jaga-jaga Rp200.000. Dan aku mau hitung dulu ya untuk total
kebutuhan hidup aku di bulan ini. Setelah aku hitung ada 3.240.000 untuk total kebutuhan kami di bulan Februari ini ya. Jadi untuk dana 3 juta ini akan kami kelola secara mingguan dan kami bagi menjadi 4 minggu. Nah, ini untuk operasional sehari-hari kami. Dan terakhir ada pos tabungan. Di sini itu adalah tabungan rutin yang aku isi setiap bulan setiap habis terima gaji. Dan sistemnya itu ada yang aku kelola secara cash dan juga ada tabungan yang aku langsung simpan ke reksadana. Di sini itu aku punya tabungan dana darurat, terus juga ada dana pendidikan, dan juga aku punya sinking fund juga aku masukin langsung ya. Di sini tuh sinking fund aku tuh cuma ada 2, yaitu ada sinking fund pajak kendaraan dan juga sinking fund dana servis. Kenapa aku masukin ke table saving? Karena biar digabung aja, jadi nggak repot lagi untuk aku ngecek-ngeceknya. Lalu juga ada tabungan aku yang jangka panjang. Di sini tuh ada tabungan pensiun dan juga ada tabungan ibadah. Untuk tabungan pensiun, tabungan ibadah, dana pendidikan dan dana darurat itu aku kelolanya menggunakan tabungan reksadana ya. Jadi uangnya aku simpan di situ saja. Dan untuk tabungan sinking fund aku yaitu pajak kendaraan dan juga dana servis itu aku kelolanya secara cash. Jadi itu aku masukin ke dalam ziplock untuk sinking fund aku. Dan terakhir ada kategori giving. Di sini itu adalah alokasi untuk kita misalkan sedekah, kasih orang tua atau misalkan keluarga. Untuk alokasi nabung ini beberapa nominal aku rahasiakan ya, dan yang akan aku tulis itu adalah pajak kendaraan dan dana servis saja. Dimana pajak kendaraan itu aku rutin nabung 240.000 tiap bulan dan juga selain tabungan utama ini aku juga punya saving challenge. Nah, untuk saving challenge itu biasanya aku ambil dari sisa anggaran yang aku kelola ya selama 1 bulan, baru aku masukin ke dalam saving challenge. Nah, biasanya dana saving challenge itu nanti baru kita pakai untuk kebutuhan lainnya. Nah, ini dia untuk budget aku secara 1 bulan dan ini yang secara mingguan. Sejauh ini masih sama dengan metode yang aku gunakan. Hampir 3 tahun aku budgeting, itu budgeting bulanan dan juga budgeting mingguan. Jadi untuk kalian yang lagi mau mulai budgeting, mungkin bisa aja dicontoh cara aku, kan kalian sesuaikan dengan kondisi keuangan kalian masing-masing. Tapi kalau misalkan ada yang berbeda, bisa cari lagi referensi yang menurut kalian itu nyaman. Jadi kuncinya itu dicatat dan juga nanti dievaluasi. Jadi aku itu habis mencatat budgeting ini, langsung biasanya di akhir bulan itu tetap mengevaluasi keuangan aku dan lorong mana yang boncos. So, ini dia aja video budgeting aku kali ini. Makasih ya udah terus nonton video aku dan support channel aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.